Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sih sekarang sudah di kawasan Citayu Kota Pekalongan. Nah, langsung saja seperti biasa nanti kita akan tanya-tanya sama masyarakat yang ada di sini. Let's go ya. Pak, ganggu waktunya sebentar nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Sini dong teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai aja ya. Pak, boleh kenalan nggak dengan Bapak siapa, Pak? Wahyudi. Wahyudi. Terus kayaknya di tengah aja deh, kayak boleh duduk sini ya. Wahyudi, dan ini ada siapa? Sultar. Sultar. Pak Wahyudi dari mana kalau boleh tahu? Dari Karanganyar. Karanganyar. Terus kalau Pak Sultar? Sama. Karanganyar. Kalau boleh tahu di sini lagi ngapain, Pak? Bawa rombongan. Bawa rombongan ini ya, apa tuh TK. namanya, TK untuk kunjungan ya. Kunjungan, ya. Luar biasa ya, semoga rezekinya lancar, sehat terus gitu ya Pak ya. Naik haji 5 kali sama keluarga, tetangga, musuh diajak sekalian. Oke, tapi di sini Aziz lagi nggak ngebahas tentang naik haji nih Pak, tapi lagi membahas tentang kusta. Pernah dengar kusta? Belum pernah. Belum pernah dengar kusta. Kalau Bapak udah pernah dengar kusta? Kusta itu penyakit apa ya? Iya betul. Kusta itu kalau mamanya Bapak berbohong sama istri, dusta. Oh, dusta. Tapi suka bohong nggak tapi? Ya kadang kala bohong. Kalau bohong, yang penting rumah tangga tentram gitu ya. Oke, kan Bapak udah tahu ya kusta itu penyakit ya. Menurut Bapak kusta itu apa sih, penyakit apa gitu? Setaunya Bapak aja. Sing pada berdili apa ya? Apa? Sing tubuhnya pada berdili apa ya? Tubuhnya pada merintili. Jadi setiap hari merintili, nanti setelah 1 bulan tubuhnya habis gitu. Gitu ya konsepnya ya. Tapi kalau menurut Bapak kusta itu apa Pak? Setaunya Bapak aja. Ya, setahu saya sih Nah. rumah tangga berantakan. Apa? Rumah tangga berantakan. Oh, kusta itu rumah tangga berantakan kayak hama ya. Ini lucu ya pemirsa ya, jokesnya bapak-bapak gitu kayaknya. Oh, kusta itu salah satu penyakit kulit Pak. Kalau salah satu penyakit kulit, mirip seperti panu, tapi itu bukan panu, tapi itu palu. Tahu nggak? Palu. Bapak tahu palu nggak? Kalau nggak tahu dibodohin, Iya, mau ya kalau Pak? Palu Ya? itu setahu saya Martin itu. Nah, sekarang ini kayaknya ada rombongan boy band ya, setuju? Setuju. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan Bapak siapa? Pak Munir. Pak Munir. Kalau ini? Pak Tezar. Pak Tezar, Masya Allah. Ini Pak Munir sama Pak Tezar kalau boleh tahu dari mana Pak? Dari Kajen. Dari Kajen. Kalau Pak Tezar? Wonopringgo. Wonopringgo, luar biasa. Di sini kalau boleh tahu lagi ngapain? Bawa cateran itu. Oh, cataran. Ngantar jamaah haji. Ngantar anak-anak sekolah ke Museum Batik. Oh, sebentar kirain naik jamaah haji. Jadi Baitullah pindah ke Citayu. Semua orang Pekalongan naik haji semua Pak ya? Iya, dekat ya. Luar biasa. Tapi di sini Aziz lagi ngebahas tentang kusta Pak. Bapak tahu nggak kusta itu apa? Itu penyakit kulit yang warnanya putih tapi nggak sakit ya? Itu Tapi mungkin ya? nggak sakit gitu Nggak ya. sakit Kalau ya. dipegang tidak berasa, kalau dicium tidak berbau, Iya. kalau dirasakan rasanya gurih-gurih nyoy. Itu bikin malu gitu ya? Kok bikin malu sih? Ya kan katanya kalau di sini botak putih. Botak putih. Kalau Terus? di sini botak putih tapi kan nggak merasa sakit, nggak merasa apa kan gitu. Penyakit kusta itu ya, kulit ya. Oke, kalau menurut Bapak, menurut Bapak tadi Sama Iya. Samanya gimana Pak? Sama. penyakit gatal ini kadang kelupas. Lupas. Ya. Terus habis ngelupas Ya. menjadi kepompong, kupu-kupu. Itu Ngelupas jadi kepompong, kupu-kupu. Tapi kalau di lingkungan Bapak ada ya nggak sih yang terindikasi terkena kusta gitu? Ada. Pernah lihat nggak Pak? Pernah lihat. Pernah lihat. Malah sekarang anaknya itu malah mengasingkan diri itu ya, malu ya. Masalah kasihan ya. anak laki-laki masih muda, sekolahnya pun putus. Oh, SMA kelas 1 ya karena punya penyakit itu. Penyakit itu. Dulu kan di sini dikit gitu, kayak seperti panu gitu. Sekarang dalam waktu singkat itu langsung setengah muka. Wah, Jadi anaknya tuh langsung takut gitu ya. Istilahnya mengasingkan diri, sekolah sudah nggak. karena malu itu ya. Malu Pak, itu ya, iya. Terus kalau di lingkungan Bapak ada nggak Pak yang Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah Ya. nggak ada. Terus kalau menurut Bapak sendiri ini ya, penyembuhan untuk kusta itu gimana sih Pak? Bisa sembuh nggak menurut Bapak kusta itu? Kalau menurut saya, ya saya tuh ya mungkin saya
biasanya nggak bisa sembuh, tapi penyakit itu kok biasanya nggak menular juga sih ya. Penyakit kusta itu nggak menular. Nggak dan menular. Penyakit kusta itu nggak bisa Nggak bisa sembuh, iya. Itu menurut Bapak ya. Iya menurut saya. Kalau menurut Bapak penyakit kusta itu Kalau menurut saya itu setiap penyakit Heeh. itu bisa sembuh. Itu Pasti bisa ada sembuh. Ini obatnya. beda pendapat gimana kalau berantem aja? Oh boleh. Jangan Boleh. dong kan di TV. Iya, Nggak ya. boleh. Ya sebenarnya kan ada bayarannya Oh, Pak. ada bayarannya, ya, bener. Iya, iya. Padahal ini wawancaranya Iya, gratis loh iya, Pak. gratis. Oh, ada apa. Terus apa tuh namanya Itu. kalau gimana lagi Pak? Itu kan tinggal amal dan perbuatan. Oh Nah, gitu ya. Jadi setiap kalau penyakit amalnya itu. kita baik, insya Allah penyakit itu bisa sembuh gitu ya. Insya Allah sembuh. Karena ujian dari yakin. Allah itu tidak hanya ujian ekonomi saja ya Pak ya. Iya, bisa betul. ujian penyakit, Betul, bisa. ujian Apa aja ditinggal lah, istri. tinggal istri. Amin enggak? Enggak, Ayo penasaran. bisa nggak? nambah istri lah, Oh, baru nah, itu. amin gitu. Amin. Iya. Ya. Nah, tapi Bapak penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya sebenarnya penyakit kusta itu bisa sembuh apa tidak gitu? Secara ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Tapi kita lihat. Penasaran dengan- nggak? Nggak. Penasaran gitu ah. Pura-puranya penasaran. Iya. Nanti habis Bapak pura-pura penasaran nanti lihat kamera itu nanti ada yang jelasin gitu konsepnya. Oh, iya. Pulang ya. Oh, iya. Bapak penasaran nggak? Penasaran juga sih itu. Jadi di setting ya pemirsa ya. Ya udah kalau penasaran kita lihat bareng-bareng ke kamera situ nanti kita bilang bersama check it out, oke? Oke. 3, 2, 1 check it Check it out. out. Kusta adalah penyakit kronis yang menular, menahun lama yang menyerang saraf tepi dan kulit. Kusta bisa disembuhkan ketika penemuannya tidak terlambat. Tetapi apabila penemuannya kusta terlambat bisa menyebabkan cacat pada tangan, kaki, dan pada kelopak mata. Kusta disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu adalah Mycobacterium leprae yang berbentuk batang dan kecil-kecil. Bakteri ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kusta bukan disebabkan oleh guna-guna, oleh santet, dan oleh kutukan. Bukan keturunan juga. Tetapi kusta itu bisa menular. Penularan kusta adalah terhadap kontak erat pasien kusta. Ya, apabila ada satu orang kusta di rumah, maka kontak eratnya adalah keluarganya. Bisa juga kontak erat adalah tetangganya, kemudian kontak sosialnya, misalnya bekerja di mana, begitu. Tapi meskipun kusta itu menular, menurut survei, jika ada 100 orang yang kontak terhadap pasien kusta, maka 95 orang tidak akan sakit. Dan 3 orang akan sakit tetapi bisa sembuh sendiri, dan yang 2 orang akan sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi ini adalah penyakit yang menular tetapi tidak mudah menularnya. Tanda gejala kusta adalah yang pertama adalah kelainan kulit. Kelainan kulitnya seperti apa? Bercak putih yang mati rasa atau putih yang kemerah-merahan. Tidak berasa, tidak gatal, dan juga tidak berambut dan tidak berkeringat. Kemudian di sarafnya bisa saja telapak tangan dan kakinya tidak ada rasa, kemudian juga sering kesemutan. Tipe kusta ada 2, yaitu tipe PB dan tipe MB. Untuk tipe PB, yaitu pausil basiler, itu apabila ditemukan pada pasien bercaknya 1-5 bercak dan kelainan saraf tepinya ada 1. Kemudian tidak ditemukan basil tahan asam bakterinya di kerokan kulit. Tetapi jika ada bercak mati rasa yang kurang dari 5, itu sudah bisa didiagnosa kusta. Yang tipe yang kedua adalah tipe MB. Tipe MB ini adalah multibasiler. Untuk tipe MB ini biasanya ditemukan lebih dari 5 bercak di tubuhnya. Kemudian ada kelainan sarafnya yang lebih dari saraf tepi. Kelainan saraf tepinya kelainannya sudah ada 2 atau lebih. Kemudian juga
ditemukan basil tahan asam pada pemeriksaan kerokan kulit. Bagaimana pasien yang sudah didiagnosa kusta? Tentunya harus pengobatan. Apa sih pengobatannya? Dengan meminum MDT kusta. MDT kusta bisa didapat gratis di semua puskesmas di Kota Pekalongan. Untuk yang tipe PB harus menghabiskan 6 blister MDT kusta, dihabiskan dalam waktu 6 bulan. Sedangkan untuk yang tipe NB 12 blister MDT kusta dihabiskan dalam waktu 1 tahun. Pasien kusta tidak akan menularkan apabila dia sudah minum MDT kusta paling tidak 1 kali minum. Dan orang yang kontak pasien kusta harusnya minum obat terapi pencegahan, obat kemoprofilaksis kusta yang bisa didapatkan di puskesmas. Sedangkan untuk obat kusta sendiri biasanya ada efek samping yang terjadi seperti kulit kehitam-hitaman, dan itu bisa dikonsultasikan ke dokter puskesmas atau petugas puskesmas yang menangani. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan bapak-bapak gitu. Ternyata memang kalau kita berbicara tentang penyakit kusta sudah cukup familiar ya, ataupun banyak yang tahu gitu. Karena sekarang di samping Asih sudah anak-anak muda nih. Apakah mereka ini tahu tentang penyakit kusta? Langsung saja kita kenalan. Halo, ini dengan siapa nih? Ada Elang. Elang. Kalau ini dengan siapa? Salwa. Salwa. Elang di sini lagi ngapain, Lang? Lagi lihat museum batik. Jadi dia kerjanya liatin museum batik aja gitu. Kalau kamu lagi ngapain di sini? Jalan-jalan. Lagi jalan-jalan. Kalian pacaran nggak? Enggak. Oh enggak ya. Kirain pacaran ya pemirsa ya. Oke, Elang kalau boleh tahu Elang dari mana sih asalnya? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Kalau kamu? Dari Bojong. Dari Bojong. Oh, jauh ya pemirsa ya. Nah, mungkin lagi ada kunjungan ke museum batik kali ya dari sekolahan ya. Kalau boleh tahu dari sekolahan mana sih? SMK Muhammadiyah Bojong. SMK Muhammadiyah ya. Kali ini Muhammadiyah juga. Ya. Iya juga, oke. Hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang penyakit kusta, gitu kan ya. Menurut kamu nih, penyakit kusta itu penyembuhannya gimana sih, ataupun pengobatannya? Kalau Setaunya aja. setahu aku. Ah. Kalau menurut aku sih susah sembuh ya. Susah Soalnya kan sembuh. katanya itu dengar-dengar sih susah menular, tapi juga susah sembuh gitu. Oh gitu ya, susah menular dan juga susah sembuh. Seperti kita diputuskan sama mantan ya. Susah sembuh tapi nggak menular ya kan sih. Yang merasakan sakit hatinya cuma kita saja. Kalau menurut kamu sendiri gimana sih penyembuhan ataupun perawatan untuk penyakit kusta itu? Ya, minum obat. Minum obat. Terus terapi kayaknya. Terapi. Ya. Terus Udah. jangan lupa makan. Mandi. Kira jangan lupa makan nasi megono di rumahku gitu. Enggak ya. Jangan lupa mandi ataupun jaga kebersihan gitu lebih tepatnya ya. Tapi nih kalau umpamanya ya, menurut kamu pribadi penyakit kusta itu nular nggak sih? Enggak nular. Enggak. Itu kan penyakit kulit, kenapa nggak nular? Biasanya kan penyakit kulit itu menular. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang penting nggak aja gitu ya. Tapi kalau menurut kamu nular nggak? Nular. Tapi Penularannya lewat mana setahu kamu? kontak fisik. Kontak fisik seperti contohnya? Misal ya kayak apa ya? Mungkin pernah deket gitu. Gitu ya. Iya. Jadi penularannya bisa lewat keringat, kemudian juga mungkin berjabat tangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting nih menurut kamu nih, mungkin apabila ada seseorang yang terkena penyakit kusta, apakah itu harus dihindari atau seperti apa? Kalau menurut aku sih disupport aja, terus kasih semangat. Mungkin jangan dihindari ya. sebisa mungkin dia juga sadar diri lah, kayak mengisolasi diri gitu, nggak keluar rumah apa gimana. Oh gitu ya. Jadi tetap harus sadar diri yang terkena penyakit, kemudian
jangan sampai menularkan yang lain juga, tapi kita juga tidak menghindari orang yang terkena penyakit itu ya. Hindari penyakitnya tapi dirangkul ataupun disupport orangnya gitu kan. Nah, kalian penasaran nggak sih sama penjelasan dari ahlinya gitu tentang penyakit kusta lebih detail itu seperti apa? Penasaran. Kamu penasaran? Penasaran? Yuk kita langsung aja lihat ke situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out dengan tunjuk jari. Oke, 3, 2, 1, check it out. Untuk di Kota Pekalongan, angka prevalensi kusta kita masih 2,5. Artinya, di 10.000 jumlah penduduk di Kota Pekalongan ada 2-3 orang yang terdiagnosa kusta. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan. Desa endemis kusta di Pekalongan seperti di wilayah Puskesmas Kusuma Bangsa, wilayah Puskesmas Duko, itu terdapat desa endemis kusta. Apa sih kenapa dikatakan desa endemis kusta? Jadi kita perlu tahu ada 3 ciri-ciri desa tersebut dikatakan desa endemis kusta. Ciri yang pertama adalah apabila di desa tersebut 5 tahun ke belakang selalu ditemukan kasus aktif kusta baru, ya, kasus baru kusta ditemukan. Berarti kalau kita lihat ke belakang dari tahun 2019 sampai tahun 2023, desa mana saja yang selalu ada kasus barunya, itu berarti bisa disebut desa endemis kusta. Kemudian ciri yang kedua adalah apabila di desa tersebut 5 tahun ke belakang ditemukan penderita kusta cacat tingkat 2, itu juga bisa dikatakan desa tersebut desa endemis kusta. Yang ketiga adalah apabila di desa tersebut terdapat pasien kusta anak. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ciri yang pertama tadi, apabila 5 tahun terakhir selalu ada kasus baru kusta. Kenapa? Kalau selalu ada kasus baru kusta di situ ada menjadi desa endemis kusta. Kenapa? Karena berarti terjadi penularan yang terus-menerus di desa tersebut, ya. Ketika ada satu kasus baru diobati, mereka sudah menularkan ke yang lain. Tidak menjadi impossible kalau 2-3 tahun ke depan juga kita akan menemukan kasus baru di desa tersebut. Itu kenapa kalau setiap tahunnya ada yang sakit kusta, pasti di tahun-tahun berikutnya pasti kita akan menemukan kasus baru lagi. Ini kalau kita tidak mengatasinya. Yang kedua adalah ciri yang kedua, kenapa penderita cacat tingkat 2 jika ditemukan di desa tersebut bisa dikatakan desa endemis kusta. Yang perlu kita tahu adalah ketika penderita kusta itu menjadi cacat tingkat 2, artinya dia terlambat kita temukan ataupun dia berobat ke puskesmas gitu dalam keadaan yang sudah cacat tingkat 2, artinya itu sudah sangat terlambat. Kenapa? Karena kusta ketika menuju ke cacat tingkat 2 itu lama durasinya. Masa inkubasi kusta saja 2-5 tahun. Nah, apabila ini sudah cacat tingkat 2, tentunya sudah sangat lama. Dan kemungkinannya itu si pasien sudah menularkan ke banyak masyarakat, ke banyak orang yang di sekitarnya, ya. Karena kalau kusta itu pertama mati rasa dulu. Yang kedua nanti kelemahan otot, cacat tingkat 1 itu kelemahan otot di kaki, di telapak kaki dan telapak tangan biasanya lemah ototnya, dan yang ketiga bisa sampai kiting, jari-jarinya kiting, kemudian mata juga tidak bisa menutup dengan sempurna. Apabila sudah seperti itu, berarti itu kuman kusta yang ada di orang tersebut sudah lama berada di sana. Artinya kita pasti akan menemukan penderita kusta kasus baru jika orang tersebut terlambat kita tangani, ya. Jadi dia sudah menularkan, dan orang-orang yang tertular itu tentunya 2-3 tahun lagi baru akan menjadi kasus kusta baru di desa tersebut. Untuk yang ketiga adalah apabila desa tersebut ada kasus anak itu kurang dari 15 tahun. Nah, kita tahu bahwa anak itu
daya tahan tubuhnya yang paling rentan untuk semua penyakit. Dan apabila di desa tersebut ditemukan kasus anak, berarti ada pasien kusta yang belum terdeteksi kusta yang menularkan. Kalau itu tidak ketemu, kalau pasien yang menularkan si anak itu tidak ketemu, tidak tahu apa di keluarganya atau mungkin di sekolah atau mungkin di kontak sosial lainnya, itu berarti dia juga akan menularkan ke yang lain. Artinya di tahun mendatang juga akan terdapat kasus kusta baru. Anak atau dewasa itu akan ada di desa tersebut. Nah, untuk Kota Pekalongan sendiri ada beberapa desa endemis kusta. Untuk Jawa Tengah kita sudah eliminasi kusta, tetapi di Kota Pekalongan sendiri ketika angka prevalensinya masih 2,5, kita nomor 1 se-Jawa Tengah. Untuk itu nanti kita akan belajar kemoprofilaksis dan kami membutuhkan bantuan semua warga Kota Pekalongan untuk bisa melakukan kemoprofilaksis kusta sehingga kita akan mencegah terjadinya kasus-kasus kusta baru di tahun-tahun mendatang. Kemudian ketika kita sudah tahu bahwa di Kota Pekalongan banyak desa endemis kusta, ditemukan hampir tiap tahun ada kasus kusta baru dan masih ada kasus kusta anak, dan di tahun 2024 juga kami sudah menemukan kasus cacat tingkat 2 di salah satu puskesmas. Untuk itu kita harus segera terbebas dari kusta. Artinya kita harus melakukan kemoprofilaksis kusta. Apa itu kemoprofilaksis kusta? Kemoprofilaksis kusta adalah terapi pencegahan agar kita terhindar dari penyakit kusta. Untuk kemoprofilaksis kusta ini ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah metode kontak, yang kedua adalah dengan mini blanket. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk yang metode kontak, artinya semua kontak pasien kusta akan kita kemoprofilaksis. Jadi ketika ada 1 orang kontak di rumah itu, maka kontak rumah, tetangga, kemudian kontak sosialnya, misalnya bekerjanya di mana, itu juga harus kita kemoprofilaksis. Kontak tetangganya juga harus kita kemoprofilaksis. Kemudian yang kedua adalah metode mini blanket. Metode mini blanket ini lebih ke ketika di desa tersebut, misalnya di RT sekian dan RT sekian ada penderita kusta, itu terserah dia mau kontak atau tidak kontak, itu semua harus minum obat kemoprofilaksis gitu. Jadi semua yang ada di wilayah tersebut harus minum obat kemoprofilaksis, itu yang mini blanket. Tidak hanya yang kontak berarti ya, semua yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian apa sih yang diminum untuk obat kemoprofilaksis ini? Yang diminum adalah single dosis rifamycin. Jadi hanya 1 kali minum obat. Mudah bukan? Hanya kita menelan 1 macam obat saja, rifamycin, itu kita sudah 63%, sekitar 63% mempunyai perlindungan terhadap kuman kusta, dan ini akan bertahan selama 2 tahun. Ketika nanti 2 tahun lagi bisa diulang apabila ada kontak penderita kusta baru di 2 tahun mendatang. Ada beberapa yang tidak bisa mengikuti program kemoprofilaksis. Antara lain yang pertama adalah bayi, umurnya bayi atau anak yang di bawah 2 tahun itu tidak diperbolehkan mengikuti program kemoprofilaksis. Kemudian yang kedua, lansia yang sudah berbagai macam penyakit ya. Yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai penyakit ginjal dan hati yang kronis. Kemudian seseorang yang
pengobatan TBC, karena obat TBC dengan obat kusta sama meminum rifamycin. Jadi untuk orang-orang yang terdiagnosa TBC tidak dibolehkan untuk kemoprofilaksis kusta karena sudah ada perlindungannya sendiri. Kemudian juga orang yang terapi pencegahan TBC itu ada obat yang 3HR, INH dan rifamycin, itu juga kita harus korek orang itu kalau mau kemoprofilaksis apakah dia minum terapi pencegahan tuberkulosis atau tidak, atau dia sakit TBC atau tidak, nggih. Kemudian orang yang opnam di rumah sakit itu juga tidak diperbolehkan untuk minum kemoprofilaksis. Apabila orang tersebut sudah pulang ke rumah dan sudah sehat, maka boleh diminumkan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menolak, karena ini adalah hak asasi ya. Ketika seseorang itu menolak tidak mau minum terapi pencegahan salah satu penyakit, itu diperbolehkan menolak, tetapi nanti resikonya adalah mereka tanggung sendiri. Untuk obat kemoprofilaksis juga kami sediakan dari Dinas Kesehatan ya, gratis seperti obat kustanya, dan bisa diperoleh di puskesmas, semua puskesmas. Nanti di trimester kedua di bulan April, Mei, setelah Lebaran, kemungkinan kami Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan puskesmas. Selalu kita hampir tiap tahun kita cari kusta. Dalam RVS ya, kita survei ke door to door, ke lingkungan orang-orang yang ada kasus kusta di situ, dan kita sambil mencari kasus kusta baru. Apabila ditemukan kasus kusta baru, maka akan kami obati, dan apabila tidak ditemukan penyakit kasus baru, maka masyarakat di sekelilingnya harus mau untuk kemoprofilaksis demi eliminasi kusta di Kota Pekalongan. Karena yang belum eliminasi kusta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Pemalang, Kabupaten Tegal. Yang lain di Jawa Tengah sudah eliminasi kusta. Kami berharap masyarakat Kota Pekalongan mau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk bebas kusta